Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Eh, kita tadi di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa dasar untuk technical analysis. Dan itu adalah cara terbentuknya grafik dan ada garis support dan garis resistance. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya simple moving average. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih harga penutupan. Jadi untuk IHSG di sekarang ini tanggal 21 April ini kebetulan ada kebijakan pandemi ya. Jadi IHSG-nya tutupnya lebih awal dari biasanya jam 4, tapi kalau untuk sekarang tuh dia tutupnya jam 3 gitu. Jadi ini ada transaksi, kita lihat nih di jam 3, oh terjadi banyak sekali transaksi. Masih jam 3 dan seperti pada awalnya di ini ada namanya pre-closing ya. Jadi setelah salang 5 menit. Jadi kalau bisa dilihat. Nah, ini setelah jam 3 ada salang jam 5 menit pas. Ini 15.00, ini 15.05. Nah, di sini ada namanya harga pre-closing. Kebetulan ini harganya sama nih. Harga yang sebelumnya dan harga sesudah closingnya gitu. Dan harga ini sebetulnya bisa beda nih. Dan harga closingnya pun itu tergantung dari yang jumlah transaksi yang terjadi ketika ada 5 menit itu tuh yang paling banyak dan yang mana sih gitu. Dan itu akhirnya menjadikan harga si closing tersebut. Dan setelah harga penutupan seperti ini barulah kita bisa melihat si candlenya yang secara utuh gitu ya. Bentar, sorry. Bisa zoom kan nih. Nah, di sini tuh kita bisa lihat nih jadi harga opening. Tuh harga open, harga high paling tinggi, harga low, dan harga close. Tuh, jadi si candlenya udah utuh nih untuk yang hari ini. Di sini. Harga di sini yang garis ini adalah harga open, karena ini merah berarti opennya selalu lebih kecil daripada harga open lebih tinggi daripada harga close. Jadi candlenya merah. Jadi opennya di sini. Ini harga high, harga low-nya kebetulan sesuai dengan harga closing ya di 4230 gitu. Dan di sini ada nih yang namanya SMA, SMA 5, SMA 20, SMA 60. SMA itu adalah singkatan dari Simple Moving Average. Jadi dengan gampangnya sih ini adalah hasil dihitungnya berdasarkan hasil rata-rata 5 harga closing terakhir gitu. Nah, mari kita bahas aja nih gitu. Biasanya kan kadang gampangnya sih seperti ini ya. Kalau misalnya kita cari SMA 5-nya gitu ya. Nah, kita lihat nih ada 5 hari terakhir dari tanggal 15, 16, 19, 20, 21. Misalnya harga closing terakhirnya misalnya di tanggal 15 itu adalah 4410. Lalu harga tanggal 16 itu 4340. Lalu ada harga selanjutnya 4380, 4310. Lalu ada di 4230. Jadi caranya gampang sih kayak rumus waktu kita SMA gitulah. Jadi tinggal harganya ditotalin terus dibagi 5 gitu. Biar kelihatan jelas. Nah, jadi ada ini disebutnya simple moving average 5. Jadi harga rata-rata selama 5 hari gitu. Jadi ada di sini. Tujuannya buat apa sih sebenarnya? Kelihatannya sih sebenarnya di chart Nexus ini lebih enak ya daripada di si trading ini gitu. Sebenarnya ini udah ada nih. Jadi kalau kamu mau lihat di sini, nah ini tuh adalah 4334 itu. Yang SMA 5 yang warna pink, ini tuh adalah harganya 4334 di garis ini ya gitu. Jadi itu cara ngitungnya. Nah, biasanya tuh ini tuh digunain tergantung sih ya. Jadi kebanyakan tuh moving average digunakan karena biasanya tuh kalau kita ngelihat candlestick ini tuh terlalu fluktuatif gitu. Jadi kita sebut menggunakan yang namanya garis moving average ini. Biar sama kita gunain sahamnya Bank BRI.
Nah, di sini tuh bisa dicek nih, ini kebenaran moving average-nya yang biru tuh 50, berarti 50 hari ya, yang hijau 100 berarti 100 hari, yang merah 150 berarti itu 150 hari gitu. Cuman ini bisa kita rubah-rubah sih, karena tadi kita nggak bahas misalnya 5 periode, 5 hari, kita bisa tulis nih, tinggal diganti aja, tinggal diedit di 5 ini. Dan ada ini pilihannya eksponensial. Eksponensial tuh biasanya hitungannya beda, nggak sesimpel tadi, karena eksponensial ini memperhitungkan harga sekarang tuh biasanya proporsinya ada lebih tinggi, lebih besar lah gitu daripada harga di yang sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya kadang kalau kasarnya misalnya seperti ini kan rata-ratanya eh, karena kalau simple moving average tuh dia merata-ratakannya, kan ini ada 5 hari lah gitu, jadi satunya ada 20 gitu, jadi tinggal ini dikali 20%. Nah, proporsinya ini akan sama gitu. Lalu kita totalin ini. Tuh, harganya adalah sama 4334. Sedangkan kalau eksponensial, mungkin di sini ada 10, di sini 15 gitu. Nah, proporsi inilah yang membedakan. Akhirnya kalau eksponensial harga di bawahnya akan berbeda lah gitu. Karena dia memperhitungkan di yang misalnya ini 15, 20, ini hanya sebagai contoh ya. 25, ini 30% gitu. Oh, jadi ini sebutnya exponential moving average, itu yang membedakannya gitu. Kalau kalian mau baca detail sih ya bisa lah gitu ya. Ini kita tinggal rubah aja nih 5 hari, akhirnya terciptalah ini. Cuman ini kebetulan masih tanggal 20 ya, karena kalau si chart Nexus ini dia biasanya gua sih update-nya pagi-pagi ya sebelum open gitu, karena kalau jam segini dia masih belum update. Jadi ini SMA moving average 5 nya di per 5 hari berdasarkan tanggal 20. Jadi ini closingnya lebih mundur 1 hari daripada moving average kita gitu. Nah, biasanya tuh si moving average ini kalau pendek sih dia jadinya mempersimpel, jadi kayak seolah-olah itu grafiknya bukan grafik candlestick gitu, tapi grafiknya adalah grafik garis gitu. Biasanya kalau pendek fungsinya untuk itu, cuman gue biasanya lebih menggunakan moving average yang lebih panjang nih gitu. Ini tuh tujuannya adalah untuk melihat tren. Ini gue misalnya ginting 150 hari. Nah, ini tuh gini dengan gampangnya. Ketika misalnya moving average bisa melihat tren bagaimana sih, kadang juga bisa dijadikan sebagai garis support atau resisten gitu. Nah, misalnya terkadang kita ambil contohnya yang cukup menggambarkan dari 3 moving average ini. Kebetulan ini tidak terlalu, nah mungkin yang di biru ini deh. Kadang yang biru ini bisa disebut sih ya, garis si moving average yang 50 hari ini dia bisa menjadi garis support gitu. Jadi ketika ini sudah menyentuh support, dia agak mantul, dia kesini agak mantul seperti itu. Dan ketika moving average-nya dia sudutnya menghadap ke atas, itu berarti lagi uptrend gitu gampangnya. Tapi ketika dia sedang turun ke bawah seperti ini, moving average-nya ini juga bisa digunakan sebagai resisten gitu. Jadi kadang ketika kamu nih ada price crossover disebutnya ya, dia melebihi si moving average 50 hari ini, bisa disebut ini adalah break resisten dan harganya akan naik. Dan kemudian si MA50 ini terlihat nih, ini jadi support sekali, tapi di sini juga dia di break lagi gitu. Nah, itulah adalah tujuan si moving average. Jadi ada analisanya seperti itu. Tapi kalau kamu bisa bermain di jangka panjang, moving average ini ya cukup bagus gitu untuk melihat si tren, karena dengan gampangnya seperti ini. Ada yang namanya crossover yang tadi ya. Misalnya kalau saya sih ada menyebutnya ada MA yang lebih lama dan MA yang lebih pendek. Itu anggap aja yang kita ambil yang 100 dan yang 150 hari. Nah, biar gue hilangin yang garis birunya. Nah, moving average itu bakal namanya ada yang seperti ini tuh sebutnya crossover ya. Jadi ada moving average yang bersinggungan satu sama lain gitu. Dan cara gampangnya adalah melihatnya gini. Ketika moving average yang lebih sebentar berada di atas yang lebih lama, yang 150 hari, yang sebentar 100 hari, itu berarti sahamnya dalam keadaan uptrend. Seperti itu. Biar agak jauh nih, gue liatin. Nah,
berarti dia sedang uptrend. Dan biasanya kalau gue sih untuk mengkonfirmasi lagi si sudutnya tadi ya, gue memastikan si sudutnya tuh nggak datar atau ke bawah gitu, jadi sudutnya harus dua-duanya positif gitu. Nah, jadi sebetulnya kan karena terlalu banyak fluktuatif saham, biasanya harga kalau MA-nya terlalu pendek ya, biasanya kita menebak tren dengan menggunakan MA yang terlalu pendek cukup sulit gitu. Tapi ketika MA yang panjang, walaupun kita telat masuknya gitu ya, kan ini nih sebetulnya gampang gini, ketika ada crossover seperti ini, kita lihat. Nah, berarti di harga sinilah ini adalah salah satu sinyal beli gitu, sinyal untuk beli karena dari si crossover seperti ini udah menyatakan saham Bank BRI di November 2019 ini sudah keluar dari downtrend dan dia mulai masuk ke uptrend gitu. Jadi walaupun ada di sini pun masih seperti ini, tapi ketika ada yang hijau di atas yang merah, berarti dia masih uptrend. Jadi sebenarnya di saat-saat seperti ini itu belum ada sinyal jual. Tapi ketika ini misalnya sudutnya udah mulai menikuk ke bawah, berarti dia mulai cukup uptrend, tapi ya maksudnya sudah menjadi downtrend gitu. Tapi masih yang hijau masih di atas yang merah gitu. Dan ketika crossovernya adalah di sini. Dan ini ceritanya kemungkinan besar gitu si saham BRI ini sudah memasuki downtrend gitu, walaupun pada saat ini crossover ke bawah dia sempat naik lagi nih gitu. Dan konfirmasi downtrendnya di sini ini cukup telat sih gitu. Tapi ketika kamu disiplin, sebenarnya ketika kamu masuk di harga sini dan kamu menjual ketika di sini, nah itu juga kan udah ada untungnya sih gitu. Tapi ini kan EMA-nya EMA yang lama gitu. Biasanya trader nggak mungkin dan dari sini dan ke sini tuh selangnya 1 tahun ya gitu, memang cukup lama gitu. Karena ketika kamu bermain long term, menurut saya sih si small moving average yang panjang-panjang seperti ini dia cukup efektif sih gitu ya buat menebak tren gitu. Kamu juga bisa menggunakan yang 50 atau mau ditambahin pun biar lebih banyak juga bisa gitu. Tapi caranya ya sama sih ya, simple seperti itu gitu. Jadi sama ketika di sini juga, ketika ini crossover, berarti dia mulai keluar dari si downtrendnya, masuk ke uptrend gitu. Jadi ada sinyal beli sih sebenarnya antara di sini atau di sini nih, ketika dua-duanya sudah menjadi atas ya gitu. Seperti itu. Jadi sudah dulu nih gitu. Ini adalah video penjelasan tentang moving average. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu teknikal ini, cuman tergantung nih kalian pakai moving average berapa. Cuman kalau kalian trading tuh sebenarnya moving average-nya bisa diganti dengan periode yang lebih sedikit gitu. Misalnya 15 hari. Dan yang ini misalnya gua masukin misalnya 25 hari. Seperti itu. Tapi prinsipnya adalah sama gitu ya. Kalian bisa menggunakan ini selama yang lebih sebentar ya, 15 hari. Di atas yang lebih lama itu berarti dia lagi uptrend. Tapi ketika ke bawah dia lagi downtrend. Dan inilah yang namanya technical analysis yang disebut dengan moving average. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like atau komen nih bila ada yang kalian tanyakan, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.